Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan contoh dari kaidah al-istihadu la yunqadu bil istihad sebagaimana pada video sebelumnya. Kemudian yang nomor 4, tidak melegalkan khiyar majelis. Jadi begini ya, kalau madhab lain Hanafi itu setiap orang yang jual beli sebelum berpisah ketika masih di toko umpamanya, masih di majelis belum berpisah boleh, meskipun sudah membayar boleh nanti ngomong nggak jadi beli, itu nggak masalah karena adanya khiyar majelis. Tapi ternyata madhab Imam Hanafi tidak ada khiyar majelis itu, jadi tidak dilegalkan. Jadi ketika ada satu hakim mengikuti madhab Imam Hanafi menyatakan nggak ada khiyar majelis ya nggak masalah. Kemudian bai'ul aroya juga begitu. Bai'ul aroya itu begini ya, menjual satu dompol anggur atau kurma, jadi masih di pohon, anggur yang masih basah di pohon dibeli. Nah itu padahal kan nggak maklum, satu dompol itu nanti ada berapa kilo atau berapa on, tidak jelas. Itu langsung dibeli, beli dengan anggur yang sudah kering, yang sudah dipetik. Sebenarnya di situ ada nilai tidak maklum yang di pohon. Yang kedua ada nilai unsur seperti riba, karena menjual makanan dengan makanan itu namanya jual beli ribawi. Tapi itu dibolehkan bai'ul aroya. Tapi ternyata Imam Hanafi tetap tidak melegalkan itu. Nah itu kalau umpama ada hakim mengikuti Hanafi ini ya terserah, monggo. Jadi istihadnya tidak perlu dirusak. Kemudian yang nomor 5, tidak menghukum kisos kepada pelaku pembunuhan dengan benda tumpul seperti peluru senapan dan cambuk. Jadi memang peluru senapan itu benda tumpul. Jadi kalau bisa membunuh orang itu karena saking banter kuatnya benturan antara peluru dengan tubuh. Jadi kalau menurut madhab Imam Hanafi itu tidak mengakibatkan kisos, karena umumnya benda tumpul itu tidak membunuh. Nah, beda dengan benda tajam seperti pisau dan seterusnya. Umumnya ya bisa untuk membunuh. Kalau cambuk itu umumnya nggak bisa membunuh, tapi ini kok ternyata bisa membunuh. Nah, makanya yang si pelaku pembunuhan tidak perlu dikisos. Itu mengikuti madhab Hanafi. Ya nggak masalah kalau ada hakim begitu kebijakannya. Nah, terus yang nomor 6, sahnya nikah tanpa wali. Lah ini yang agak fenomenal juga. Imam Hanafi itu agak ngeri memang, boleh nikah tanpa wali. Jadi yang langsung akad itu si gadis. Tapi syaratnya ya tetap ada saksi. Kalau umpama ada hakim memutuskan nikah tanpa wali sah, itu nggak masalah. Karena memang ada pendapat Imam Hanafi. Meskipun itu lemah ya pendapat itu. Kemudian mengesahkan juga nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu seperti kawin kontrak. Jadi maksudnya nikah yang dibatasi waktu. Itu kalau madhab Hanafi membolehkan. Nah ini fenomenal, ini bahaya ini kalau di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah nikah sigor. Nikah sigor itu contohnya begini, Mas, ku nikahkan kamu dengan anakku, tapi syaratnya dengan membayar mahar kau nikahkan anakmu untukku. Nah, jadi kesannya ijol-ijolan, tukar menukar anak. Jadi besan dengan besan saling menikahkan anaknya. Nah itu namanya nikah sigor. Itu kalau semua madhab tidak membolehkan. Jadi mahar seperti itu nggak membolehkan. Itu namanya hakikatnya nggak ada maharnya itu. Hakikatnya cuma nikah ijolan. Kalau tapi madhab Hanafi membolehkan. Agak aneh ini madhab Hanafi. Terus yang nomor 7, berlakunya mahram rodok meski disusui lebih 2 tahun. Kalau madhab yang lain, namanya rodok bisa menjadikan mahram itu ya syaratnya ya 2 tahun ke bawah. Jadi dari 0 baru lahir sampai 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun sudah nggak jadi rodok. Tapi ini menurut Imam Hanafi masih bisa. Terus yang selanjutnya nomor 8, adanya hak waris meski beda agama. Nah ini beda agama ternyata membolehkan hak waris menurut Imam Hanafi. Jadi kalau ada hakim menyatakan seperti itu, istihadnya ya nggak perlu dirusak. Terus sekarang kita membahas pengecualian dari kaidah al-istihadu la yunqadu bil istihad. Yang pertama adalah pemerintah baru boleh membatalkan aturan lama tentang hak guna tanah milik negara selama itu lebih bermaslahat. Jadi maksudnya begini ya, pemerintah itu ada wewenang untuk istilahnya iktok mengkapling tanah milik negara untuk fasilitas tertentu. Itu terserah kebijakannya pemerintah, tapi meskipun kebijakan itu berdasarkan istihad tetap bisa dirusak. Jadi ini pengecualian dari al-istihadu la yunqadu bil istihad. Jadi akhirnya tanah miliknya bisa digantikan ke pemanfaatan yang lain.
Kemudian yang nomor 2 adalah hakim menetapkan hak bagian para pemilik saham yang saling berseteru. Namun setelah itu ditemukan kesalahan istihadnya, maka harta harus dikembalikan. Nah, ini pengecualian dari al-istihadu la yunqadu bil istihad. Kemudian yang nomor 3, jika kemudian ditemukan kesalahan dalam menetapkan qimah oleh para pedagang atau pembeli, maka ketetapan tersebut harus dibatalkan. Jadi umpama si pedagang itu menetapkan qimah atau harga umumnya beras. Sekarang harga beras 10.000 umpama gitu. Itu ditetapkan oleh pedagang. Akhirnya membelinya ya 10.000. Ternyata ketetapan qimah yang 10.000 itu ngawur. Nah, itu maka jual belinya harus dibatalkan. Jual beli yang 10.000 itu. Ternyata harga standar umum di pasaran umpama enggak 10.000, umpama cuma 9.000. Nah, terus yang nomor 4, hakim memutuskan hak milik tanah kepada si A berdasarkan saksi. Padahal selama ini tanah itu sudah dihuni si B. Maka jika di kemudian hari si B mengajukan banding dengan membawa saksi, maka keputusan hakim yang awal bisa dibatalkan. Jadi ini seperti masuk pada kaidah wad'ul yad atau pemegang harta itu yang dimenangkan, asalnya begitu. Jadi ini kan yang menghuni, yang memegang tanah itu adalah si B. Tapi si A mengklaim itu tanah milik si A. Tapi kalau ternyata nanti si B punya saksi ketika banding, maka yang dimenangkan adalah si B. Jadi yang istihad awal membenarkan si A itu dirusak. Karena memang ada dua yang menjadi kuatnya si B. Yang pertama adalah si B punya saksi. Yang kedua adalah si B selama ini memang dia jadi penghuni. Nah, jadi penghuni itu sudah menjadi bukti kalau itu miliknya. Meskipun ya nggak selamanya benar, tapi kan daripada yang nggak menghuni di situ, nah itu jadi begitu.